Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan Jaksa Azam Ahmad Aksya terkait kasus suap dan gratifikasi barang bukti kasus robot trading Fahrenheit. Azam ditetapkan jadi tersangka karena mengambil sebagian aset hasil sitaan sekitar 1.500 orang korban penipuan investasi tersebut. Kepala Kejati DKI Jakarta, Patrisius Rian Jaya pada Kamis 27 Februari mengatakan, Azam diduga menerima suap berupa aset itu usai berkong kali kong dengan dua kuasa hukum korban, yakni BG dan OS, saat eksekusi pengembalian. Azam masih menjabat sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat saat melakukan suap dan gratifikasi tersebut. Sementara itu, Azam kini sudah menjadi kasih intel di Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat. Azam menerima suap tersebut ketika dirinya saat itu menjadi jaksa penuntut umum di Kejari, Jakarta Barat, mendapatkan perintah melakukan eksekusi terhadap aset milik korban sejumlah 61,4 miliar rupiah pasca putusan pengadilan. Namun Jaksa Azam dibujuk oleh pengacara BG dan OS agar tidak mengembalikan seluruh aset-aset para korban. Dari total aset senilai 61,4 miliar rupiah yang seharusnya diserahkan kepada para korban, justru hanya dikembalikan sebesar 38,2 miliar rupiah. Sementara sisanya yakni 23,2 miliar rupiah dinikmati oleh Azam bersama kuasa hukum korban BG dan OS. Rinciannya, yakni Azam mendapatkan sebesar 11,5 miliar rupiah dan pengacara OS sebesar 8,5 miliar rupiah dan pengacara BG sebesar 3 miliar rupiah. Azam menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi membeli aset. Dia juga menyimpan sebagian uang yang didapatkan menggunakan rekening istrinya. Patris mengatakan juga sudah memeriksa istri Azam perihal perkara tersebut. Hanya saja dia memastikan bahwa uang itu tidak dialirkan Azam ke istrinya, melainkan dijadikan tempat penyimpanan uang. Ditemukan juga fakta bahwa uang yang didapat oleh JPU Azam ini mengalir ke beberapa oknum jasa. Uang tersebut mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang masih ditelusuri penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan tersebut. Akibat perbuatannya ini, ketiga tersangka sudah dilakukan penahanan usai diduga terbukti melakukan korupsi berupa suap. Sementara itu untuk tersangka OS saat ini masih dalam pengejaran pihaknya. Atas perbuatannya, Azam dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 11 ayat, kemudian pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian, seperti sudah sampaikan tadi, barang bukti 61,4 miliar ini Santo, yaitu saudara BG dan saudara OS, sebagian diantaranya dari 61,4 miliar ini diserahkan kepada JPU Aceh dengan tujuan bahwa kedua orang penasihat hukum ini juga mendapat bagian dari manipulasi pengembalian barang bukti ini, yaitu sebesar 17 miliar yang dikembalikan melalui BG dan melalui OS. Dari 17 miliar ini dibagi dua dengan saudara Asep masing-masing 8,5 miliar. Bahwa uang yang didapat oleh JPU Aceh ini juga mengalir ke beberapa oknum jaksa
yang sekarang sedang ditelusuri oleh penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan itu. 25 terhadap saudara Asep sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Kemudian dua orang penasehat hukum BG dan OS, saat ini BG sedang kami periksa sebagai tersangka. Tadi kami lakukan penjemputan, dan kepada saudara OS kami himbau untuk segera menyerahkan diri. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan Jaksa Azam Ahmad Aksya terkait kasus suap dan gratifikasi barang bukti kasus robot trading Fahrenheit. Azam ditetapkan jadi tersangka karena mengambil sebagian aset hasil sitaan sekitar 1.500 orang korban penipuan investasi tersebut. Kepala Kejati DKI Jakarta, Patrisius Rian Jaya pada Kamis 27 Februari mengatakan Azam diduga menerima suap berupa aset itu usai berkong kali kong dengan dua kuasa hukum korban yakni BG dan OS saat eksekusi pengembalian. Azam masih menjabat sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat saat melakukan suap dan gratifikasi tersebut. Sementara itu, Azam kini sudah menjadi kasih intel di Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat. Azam menerima suap tersebut ketika dirinya saat itu menjadi jaksa penuntut umum di Kejari, Jakarta Barat, mendapatkan perintah melakukan eksekusi terhadap aset milik korban sejumlah 61,4 miliar rupiah pasca putusan pengadilan. Namun Jaksa Azam dibujuk oleh pengacara BG dan OS agar tidak mengembalikan seluruh aset-aset para korban. Dari total aset senilai 61,4 miliar rupiah yang seharusnya diserahkan kepada para korban, justru hanya dikembalikan sebesar 38,2 miliar rupiah. Sementara sisanya yakni 23,2 miliar rupiah dinikmati oleh Azam bersama kuasa hukum korban BG dan OS. Rinciannya, yakni Azam mendapatkan sebesar 11,5 miliar rupiah dan pengacara OS sebesar 8,5 miliar rupiah dan pengacara BG sebesar 3 miliar rupiah. Azam menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi membeli aset. Dia juga menyimpan sebagian uang yang didapatkan menggunakan rekening istrinya. Patris mengatakan juga sudah memeriksa istri Azam perihal perkara tersebut. Hanya saja dia memastikan bahwa uang itu tidak dialirkan Azam ke istrinya, melainkan dijadikan tempat penyimpanan uang. Ditemukan juga fakta bahwa uang yang didapat oleh JPU Azam ini mengalir ke beberapa oknum jasa. Uang tersebut mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang masih ditelusuri penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan tersebut. Akibat perbuatannya ini, ketiga tersangka sudah dilakukan penahanan usai diduga terbukti melakukan korupsi berupa suap. Sementara itu untuk tersangka OS saat ini masih dalam pengejaran pihaknya. Atas perbuatannya Azam dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 11 ayat, kemudian pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian seperti sudah sampaikan tadi, barang bukti 61,4 miliar ini Santo, yaitu saudara BG dan saudara OS, sebagian diantaranya dari 61,4 miliar ini diserahkan kepada JPU Asep dengan tujuan bahwa kedua orang penasehat hukum ini juga
mendapat bagian dari manipulasi pengembalian barang bukti ini, yaitu sebesar 17 miliar yang dikembalikan melalui BG melalui OS. Dari 17 miliar ini dibagi dua dengan saudara Asep masing-masing 8,5 miliar. Bahwa uang yang didapat oleh YPU Asep ini juga mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang sedang ditelusuri oleh penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan itu. 25 terhadap saudara Asep sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Kemudian 2 orang penasehat hukum BG dan OS, saat ini BG sedang kami periksa sebagai tersangka. Tadi kami lakukan penjemputan, dan kepada saudara OS kami himbau untuk segera menyerahkan diri. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan Jaksa Azam Ahmad Aksya terkait kasus suap dan gratifikasi barang bukti kasus robot trading Fahrenheit. Azam ditetapkan jadi tersangka karena mengambil sebagian aset hasil sitaan sekitar 1.500 orang korban penipuan investasi tersebut. Kepala Kejati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya pada Kamis 27 Februari mengatakan Azam diduga menerima suap berupa aset itu usai berkong kali kong dengan 2 kuasa hukum korban yakni BG dan OS saat eksekusi pengembalian. Azam masih menjabat sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat saat melakukan suap dan gratifikasi tersebut. Sementara itu, Azam kini sudah menjadi kasih intel di Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat. Azam menerima suap tersebut ketika dirinya saat itu menjadi jaksa penuntut umum di Kejari, Jakarta Barat, mendapatkan perintah melakukan eksekusi terhadap aset milik korban sejumlah 61,4 miliar rupiah pasca putusan pengadilan. Namun Jaksa Azam dibujuk oleh pengacara BG dan OS agar tidak mengembalikan seluruh aset-aset para korban. Dari total aset senilai 61,4 miliar rupiah yang seharusnya diserahkan kepada para korban, justru hanya dikembalikan sebesar 38,2 miliar rupiah. Sementara sisanya yakni 23,2 miliar rupiah dinikmati oleh Azam bersama kuasa hukum korban BG dan OS. Rinciannya, yakni Azam mendapatkan sebesar 11,5 miliar rupiah dan pengacara OS sebesar 8,5 miliar rupiah dan pengacara BG sebesar 3 miliar rupiah. Azam menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi membeli aset. Dia juga menyimpan sebagian uang yang didapatkan menggunakan rekening istrinya. Patris mengatakan juga sudah memeriksa istri Azam perihal perkara tersebut. Hanya saja dia memastikan bahwa uang itu tidak dialirkan Azam ke istrinya, melainkan dijadikan tempat penyimpanan uang. Ditemukan juga fakta bahwa uang yang didapat oleh JPU Azam ini mengalir ke beberapa oknum jasa. Uang tersebut mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang masih ditelusuri penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan tersebut. Akibat perbuatannya ini, ketiga tersangka sudah dilakukan penahanan usai diduga terbukti melakukan korupsi berupa suap. Sementara itu untuk tersangka OS saat ini masih dalam pengejaran pihaknya.
Atas perbuatannya, Azam dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 11 ayat, kemudian pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian seperti sudah sampaikan tadi, barang bukti 61,4 miliar ini Santo, yaitu saudara BG dan saudara OS, sebagian diantaranya dari 61,4 miliar ini diserahkan kepada JPU Aceh dengan tujuan bahwa kedua orang penasihat hukum ini juga mendapat bagian dari manipulasi pengembalian barang bukti ini, yaitu sebesar 17 miliar yang dikembalikan melalui BG melalui OS. Dari 17 miliar ini dibagi dua dengan saudara Asep masing-masing 8,5 miliar. Bahwa uang yang didapat oleh JPU Aceh ini juga mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang sedang ditelusuri oleh penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan itu. 25 terhadap saudara Asep sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Kemudian dua orang penasihat hukum BG dan OS saat ini BG sedang kami periksa sebagai tersangka. Tadi kami lakukan penjemputan. Dan kepada saudara OS kami himbau untuk segera menyerahkan diri. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan Jaksa Azam Ahmad Aksya terkait kasus suap dan gratifikasi barang bukti kasus robot trading Fahrenheit. Azam ditetapkan jadi tersangka karena mengambil sebagian aset hasil sitaan sekitar 1.500 orang korban penipuan investasi tersebut. Kepala Kejati DKI Jakarta, Patrisius Rian Jaya pada Kamis 27 Februari mengatakan, Azam diduga menerima suap berupa aset itu usai berkong kali kong dengan dua kuasa hukum korban, yakni BG dan OS, saat eksekusi pengembalian. Azam masih menjabat sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat saat melakukan suap dan gratifikasi tersebut. Sementara itu, Azam kini sudah menjadi kasih intel di Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat. Azam menerima suap tersebut ketika dirinya saat itu menjadi jaksa penuntut umum di Kejari, Jakarta Barat, mendapatkan perintah melakukan eksekusi terhadap aset milik korban sejumlah 61,4 miliar rupiah pasca putusan pengadilan. Namun Jaksa Azam dibujuk oleh pengacara BG dan OS agar tidak mengembalikan seluruh aset-aset para korban. Dari total aset senilai 61,4 miliar rupiah yang seharusnya diserahkan kepada para korban, justru hanya dikembalikan sebesar 38,2 miliar rupiah. Sementara sisanya yakni 23,2 miliar rupiah dinikmati oleh Azam bersama kuasa hukum korban BG dan OS. Rinciannya, yakni Azam mendapatkan sebesar 11,5 miliar rupiah dan pengacara OS sebesar 8,5 miliar rupiah dan pengacara BG sebesar 3 miliar rupiah. Azam menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi membeli aset. Dia juga menyimpan sebagian uang yang didapatkan menggunakan rekening istrinya.
Patris mengatakan juga sudah memeriksa istri Azam perihal perkara tersebut. Hanya saja dia memastikan bahwa uang itu tidak dialirkan Azam ke istrinya, melainkan dijadikan tempat penyimpanan uang. Ditemukan juga fakta bahwa uang yang didapat oleh JPU Azam ini mengalir ke beberapa oknum jasa. Uang tersebut mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang masih ditelusuri penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan tersebut. Akibat perbuatannya ini, ketiga tersangka sudah dilakukan penahanan usai diduga terbukti melakukan korupsi berupa suap. Sementara itu untuk tersangka OS saat ini masih dalam pengejaran pihaknya. Atas perbuatannya Azam dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 11 ayat, kemudian pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian seperti sudah sampaikan tadi, barang bukti 61,4 miliar ini Santo, yaitu saudara BG dan saudara OS, sebagian diantaranya dari 61,4 miliar ini diserahkan kepada JPU Aceh dengan tujuan bahwa kedua orang penasihat hukum ini juga mendapat bagian dari manipulasi pengembalian barang bukti ini, yaitu sebesar 17 miliar yang dikembalikan melalui BG melalui OS. Dari 17 miliar ini dibagi dua dengan saudara Asep masing-masing 8,5 miliar. Bahwa uang yang didapat oleh JPU Aceh ini juga mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang sedang ditelusuri oleh penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan itu. 25 terhadap saudara Asep sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Kemudian dua orang penasihat hukum BG dan OS saat ini BG sedang kami periksa sebagai tersangka. Tadi kami lakukan penjemputan. Dan kepada saudara OS kami himbau untuk segera menyerahkan diri. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan Jaksa Azam Ahmad Aksya terkait kasus suap dan gratifikasi barang bukti kasus robot trading Fahrenheit. Azam ditetapkan jadi tersangka karena mengambil sebagian aset hasil sitaan sekitar 1.500 orang korban penipuan investasi tersebut. Kepala Kejati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya pada Kamis 27 Februari mengatakan Azam diduga menerima suap berupa aset itu usai berkong kali kong dengan dua kuasa hukum korban yakni BG dan OS saat eksekusi pengembalian. Azam masih menjabat sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat saat melakukan suap dan gratifikasi tersebut. Sementara itu, Azam kini sudah menjadi kasih intel di Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat. Azam menerima suap tersebut ketika dirinya saat itu menjadi jaksa penuntut umum di Kejari, Jakarta Barat, mendapatkan perintah melakukan eksekusi terhadap aset milik korban sejumlah 61,4 miliar rupiah pasca putusan pengadilan. Namun Jaksa Azam dibujuk oleh pengacara BG dan OS agar tidak mengembalikan seluruh aset-aset para korban.
Dari total aset senilai 61,4 miliar rupiah yang seharusnya diserahkan kepada para korban, justru hanya dikembalikan sebesar 38,2 miliar rupiah. Sementara sisanya yakni 23,2 miliar rupiah dinikmati oleh Azam bersama kuasa hukum korban BG dan OS. Rinciannya, yakni Azam mendapatkan sebesar 11,5 miliar rupiah dan pengacara OS sebesar 8,5 miliar rupiah dan pengacara BG sebesar 3 miliar rupiah. Azam menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi membeli aset. Dia juga menyimpan sebagian uang yang didapatkan menggunakan rekening istrinya. Patris mengatakan juga sudah memeriksa istri Azam perihal perkara tersebut. Hanya saja dia memastikan bahwa uang itu tidak dialirkan Azam ke istrinya, melainkan dijadikan tempat penyimpanan uang. Ditemukan juga fakta bahwa uang yang didapat oleh JPU Azam ini mengalir ke beberapa oknum jasa. Uang tersebut mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang masih ditelusuri penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan tersebut. Akibat perbuatannya ini, ketiga tersangka sudah dilakukan penahanan usai diduga terbukti melakukan korupsi berupa suap. Sementara itu untuk tersangka OS saat ini masih dalam pengejaran pihaknya. Atas perbuatannya Azam dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 11 ayat, kemudian pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian seperti sudah sampaikan tadi, barang bukti 61,4 miliar ini Santo, yaitu saudara BG dan saudara OS, sebagian diantaranya dari 61,4 miliar ini diserahkan kepada JPU Aceh dengan tujuan bahwa kedua orang penasihat hukum ini juga mendapat bagian dari manipulasi pengembalian barang bukti ini, yaitu sebesar 17 miliar yang dikembalikan melalui BG dan melalui OS. Dari 17 miliar ini dibagi dua dengan saudara Asep masing-masing 8,5 miliar. Bahwa uang yang didapat oleh JPU Asep ini juga mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang sedang ditelusuri oleh penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan itu. 25 terhadap saudara Asep sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Kemudian dua orang penasihat hukum BG dan OS saat ini BG sedang kami periksa sebagai tersangka. Tadi kami lakukan penjemputan dan kepada saudara OS kami himbau untuk segera menyerahkan diri. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan Jaksa Azam Ahmad Aksya terkait kasus suap dan gratifikasi barang bukti kasus robot trading Fahrenheit. Azam ditetapkan jadi tersangka karena mengambil sebagian aset hasil sitaan sekitar 1.500 orang korban penipuan investasi tersebut. Kepala Kejati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya pada Kamis 27 Februari mengatakan Azam diduga menerima suap berupa aset itu usai berkong kali kong dengan dua kuasa hukum korban yakni BG dan OS saat eksekusi pengembalian.
Azam masih menjabat sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat saat melakukan suap dan gratifikasi tersebut. Sementara itu, Azam kini sudah menjadi kasih intel di Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat. Azam menerima suap tersebut ketika dirinya saat itu menjadi jaksa penuntut umum di Kejari, Jakarta Barat, mendapatkan perintah melakukan eksekusi terhadap aset milik korban sejumlah 61,4 miliar rupiah pasca putusan pengadilan. Namun jaksa Azam dibujuk oleh pengacara BG dan OS agar tidak mengembalikan seluruh aset-aset para korban. Dari total aset senilai 61,4 miliar rupiah yang seharusnya diserahkan kepada para korban, justru hanya dikembalikan sebesar 38,2 miliar rupiah. Sementara sisanya yakni 23,2 miliar rupiah dinikmati oleh Azam bersama kuasa hukum korban BG dan OS. Rinciannya, yakni Azam mendapatkan sebesar 11,5 miliar rupiah dan pengacara OS sebesar 8,5 miliar rupiah dan pengacara BG sebesar 3 miliar rupiah. Azam menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi membeli aset. Dia juga menyimpan sebagian uang yang didapatkan menggunakan rekening istrinya. Patris mengatakan juga sudah memeriksa istri Azam perihal perkara tersebut. Hanya saja dia memastikan bahwa uang itu tidak dialirkan Azam ke istrinya, melainkan dijadikan tempat penyimpanan uang. Ditemukan juga fakta